Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Novita Sambolayu. Dalam pembahasan matematika diskrit kali ini, kita akan mengulas tentang fungsi rekursif. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan adalah setelah ini Anda akan dapat menjelaskan tentang fungsi rekursif, algoritma dari rekursif, dan contoh penyelesaian masalah yang menggunakan rekursif. Yang pertama kita lihat definisinya terlebih dahulu. Jadi rekursif itu adalah suatu fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, untuk mulai pembahasan rekursif kali ini, kita membahas sebuah masalah yang sederhana. Jadi kita ambil contoh yang sederhana, yaitu tentang permasalahan faktorial, ya, yang mana kita menghitung hasil faktorial dari sebuah bilangan, yaitu n. Nah, faktorial dari n disimbolkan atau dituliskan dengan n tanda seru, itu dibaca n faktorial. Adalah hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan di bawahnya hingga bilangan 1. Contohnya 10 faktorial, jadi n-nya 10. Berarti 10 dikali bilangan di bawahnya 9, dikali bilangan di bawahnya lagi 8, dikali bilangan di bawahnya lagi 7, dikali di bawahnya lagi 6, hingga bilangan 1. Berarti 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sampai dikali 1. Ya. Oke, kita ambil contoh untuk 4 faktorial. Ya, jadi tanda seru ini dibaca 4 faktorial. Faktorial ya. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, salah satu cara untuk menghitung adalah dengan menggunakan loop. Ya, jadi looping dia kembali ya, yang mengalihkan masing-masing bilangan dengan hasil sebelumnya. Penyelesaian dengan cara ini ya yang dinamakan iteratif, yang mana secara umum dapat didefinisikan sebagai rumus berikut ya. N faktorial itu n dikali n dikurang 1 dikali n kurang 2 kali n kurang 3 sampai diperoleh angka 1 ya. Sampai habis. Jadi n-nya itu dikurang-kurangi terus, dikurang-kurang 1 terus sampainya habis. Sampainya n-nya tinggal 1 ya. Jadi dengan cara rekursif itu seperti ini. N faktorial itu adalah n dikali n kurang 1 faktorial. Jadi kalau 7 faktorial itu 7 kali 6 faktorial. 6 faktorial diuraikan lagi, yaitu 6 dikali 6 dikurang 2 faktorial. Seperti itu ya. 7. Tadi kan kita ambil misalnya 7 faktorial ya, berarti 7 kali 6 faktorial. 6 faktorial itu adalah 6 dikali 6 dikurang 1 lagi, atau 7 kurang 2, yaitu 5 faktorial. Begitu seterusnya. Sampai n-nya sama dengan 1, maka kita akan berhenti untuk melakukan penghitungan n faktorial. Nah, cara rekursif untuk permasalahan ini secara umum kita bisa nyatakan dalam rumus Fn. Ya, fungsi n atau fungsi rekursif dari n, yaitu dia bernilai 1 jika n-nya 0 atau jika n-nya sama dengan 1. Karena ingat 0 faktorial dan 1 faktorial ya. 0 faktorial sama saja dengan 1 faktorial, yaitu hasilnya adalah 1. Ya. Jadi pada faktorial ingat ini. Makanya 0, n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 itu nanti akan disebut terminalnya. Ya. Jadi kalau n-nya 0 atau n-nya 1, maka nilai fungsinya itu adalah 1. Nah, jika lebih dari 1, ya, jadi n-nya itu tidak boleh kurang dari 0. N-nya itu adalah bilangan integer yang non-negatif, atau bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak boleh bilangan negatif. Ya. Nah, jika n-nya lebih dari 1, maka
nilai fungsi N itu adalah N dikali nilai fungsi N dikurang 1. Jadi 7 faktorial adalah 7 kali 6 faktorial. F-nya itu adalah fungsi faktorialnya. Ya. Nah, ada dua fase dasar dari sebuah proses rekursif. Ada yang disebut fase awal dan fase balik. Ya. Nah, dalam fase awal, masing-masing proses memanggil dirinya sendiri. Jadi, fase awal ini berjalan terus dan dia akan berhenti memanggil saat sudah mencapai kondisi terminal yang tadi saya katakan, N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 itu kondisi terminal. Nah, sebuah kondisi terminate adalah kondisi di mana sebuah fungsi rekursif kembali dari pemanggilan. Artinya fungsi tersebut sudah tidak memanggil dirinya sendiri lagi. Dia sudah kembali pada sebuah nilai. Dia berhenti. Ya, berhenti memanggil. Nah, sebagai contoh dalam penghitungan faktorial dari N, kondisi terminal adalah saat N-nya 0 dan N-nya 1. Tadi saya sudah jelaskan ya. Karena 0 faktorial dan 1 faktorial sama-sama bernilai 1. Sudah ada nilainya. Nah, untuk setiap fungsi rekursif, minimal itu harus ada satu kondisi terminal. Kalau pada faktorial, kondisi terminalnya ada dua. Ya, 0 dan 1. Nah, setelah fase awal selesai, kemudian proses melanjutkan pada fase balik, di mana fungsi sebelumnya akan dikunjungi lagi dalam fase balik ini. Nah, fase ini berlanjut sampai pemanggilan yang paling pertama atau pemanggilan awal. Ya, jadi sampai selesai secara lengkap prosesnya berjalan. Ya, oke. Kita lihat di sini proses komputasi secara rekursif. Kalau contohnya 4 faktorial. Ya, jadi F4 atau nilai fungsi dari 4 faktorial itu adalah 4 kali dari 3 faktorial, fungsi 3 faktorial. Ini fase awalnya. Ya, nah fungsi 3 faktorial itu diperoleh lagi dari 3 kali fungsi 2 faktorial. 2 faktorial itu diperoleh lagi dari 2 kali 1 faktorial, dikurang 1 selalu. Fungsi faktorial dari 1 itu nilainya 1, berarti kondisi terminal. Selesai. Ya, fase awal sampai kondisi terminal. Sekarang kembali. Ya, jadi kita mundur lagi kembali, namakan fase balik. Kalau di sini saya kasih gini ya. Jadi karena kita sudah tahu F1 itu sama dengan 1, ya. Jadi F1 sama dengan 1, maka F1 yang ada di sini ya, kita ganti menjadi nilai 1. Jadi ini F2 ini ya, fungsi faktorialnya 2 itu adalah 2 kali F1. F1-nya sudah ditentukan, F1-nya sama dengan 1. Ya. Nah, 2 kali 1 diperoleh nilainya 2. Berarti F2 itu sama dengan 2. Ya, F2 sama dengan 2. Ya, F2-nya 2. Karena sudah didapat F2 sama dengan 2, nilai 2 ini masuk ke sini. Kita mau isi lagi F3, yaitu 3 kali F2. F2-nya 2. Berarti F3-nya adalah 3 kali 2. 3 kali 2 yaitu 6. Nih, ya. Jadi sama dengan 6. Nah, nilai F3 ini masuk ke F4-nya di atas, ya. Yang dicari F4. F4 itu adalah 4 kali F3. F3 tadi sudah diketahui nilainya adalah 6. Berarti 4 dikali 6. Nah, inilah hasil akhirnya, yaitu 24. F4 sama dengan 24 nih naik ya. Ini makanya ini namanya fase balik karena dia kembali masuk di sini. Ya. Oke.
Nah, ini algoritmanya fungsi rekursif ya. Kalau n-nya 0 ya, dan selain itu, jadi kalau n-nya 0 hasilnya kan 1. Selain dari itu else-nya ya. Nah, hasilnya adalah n kali faktorial n kurang 1. Ini secara rekursif berjalan terus. Nah, ini kalau algoritmanya ya, listing programnya ini kita bisa lihat di sini nilai faktorialnya ya. Jadi dia di sini. If n sama dengan 0 ya, return 1, else return n faktorial dikali n kurang ya, n kali faktorial dari n kurang 1. Jadi di sini recursive call-nya ya, pemanggilan secara rekursif. Ya, ini base case-nya. Ya, base-nya awalnya. Oke. Nah, di sini ada keterangannya. Sebuah non-negative integer. Bilangan integer non-negatif. N-nya itu ya, definisi N-nya. Oke. Sekarang fungsi yang didefinisikan secara rekursif ya, langkah-langkahnya untuk mendefinisikannya. Yang pertama langkah basis ya, yaitu kita mendefinisikan nilai fungsi pada saat 0. Dan yang kedua adalah langkah rekursif, yaitu kita memberikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil ya. Ini kalau domain bilangan caca ya. Definisi inilah yang disebut dengan sistem rekursif atau definisi induktif ya. Jadi kita mendefinisikan dulu nilai fungsi pada saat 0 ya, artinya awalnya, kemudian kita berikan aturan untuk mencari untuk bilangan bulat selanjutnya ya. Oke. Contoh fungsi faktorial yang didefinisikan secara rekursif. Kalau masih faktorial dulu ya. Contohnya kalau F0 ya, ini yang tadi ya definisi awalnya saat F0-nya itu nilainya 1. Nah, karena rumusnya adalah n faktorial adalah n kali n kurang 1 faktorial, maka ya untuk Fn ya, fungsi ke n kita bisa tulis ini fungsi ke n itu adalah n faktorial, adalah n dikali n kurang 1 faktorial, itu kita bisa tulis, perhatikan di sini n faktorial kita tulis f dalam kurung n, artinya fungsi faktorial dari n. Nah, sedangkan n kurang 1 faktorial di sini kita bisa ingat ya, kalau ada faktorialnya ya, n kurang 1 faktorial itu kita bisa tulis menjadi f ya, atau fungsi faktorial dari n kurang 1 ya. Nah, selanjutnya karena F0 sudah didefinisikan nilainya sama dengan 1, maka kalau kita mau mencari selanjutnya F1 tinggal ganti huruf n. Huruf n menjadi angka 1 ya. Jadi kita mau ganti huruf n-nya, huruf n yang ada di sini, huruf n atau variabel n yang di sini dengan variabel n di sini menjadi angka 1. Jadi setelah 0 kita masuk yang bilangan bulat selanjutnya ya, yaitu 1 ya. Nah, jadi F1 sama dengan 1 dikali F1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 0. Berarti F1 sama dengan 1 kali F0. Nah, sedangkan kita sudah tahu nilai F0 sama dengan 1. Berarti F1 adalah 1 kali F0 atau 1 kali 1. F0 kan 1. Ya, 1 kali 1 yaitu 1. Ya. Nah, kemudian naik lagi N yang berikutnya yaitu 2. F2 sama dengan 2 kali F, N-nya 2 dikurang 1, 1. Berarti 2 kali F1. F1 berapa? F1, 1 nih. Jadi F2 adalah 2 kali F1 atau 2 kali 1 yaitu 2. Jadi garis bawahi sekarang F2 adalah 2. Maka kalau kita mau mencari F3, ya F dalam kurung 3, N-nya 3, berarti 3 kali F dalam kurung 3 kurang 1, 2. Berarti 3 kali F2. F2-nya 2. Berarti 3 kali 2 yaitu 6.
Nah, kalau F4 berarti 4 dikali F4 kurang 1 berarti F3. Berarti F3-nya 6, akhirnya 4 kali 6 yaitu 24. Begitu seterusnya. Jadi kalau F100 berarti N-nya 100 dikali F 100 kurang 1, 99. Berarti 100 dikali F99. Seperti itu ya. Saya rasa Anda sudah mulai paham ya mengenai fungsi rekursif. Ya, jadi dia memanggil. Nah, sekarang kita perhatikan kalau pada fungsi linier. Ya, kita mau melihat pemanggilan secara rekursif kalau pada fungsi linier. Ingat kemarin fungsi linier yaitu X-nya berpangkat 1. Jadi 2X, 3X, 4X ya. Bukan berpangkat 2, 3, 4. Hanya X-nya cuma tunggal berpangkat 1. Nah, kita ambil contoh di sini kalau F0-nya, F awalnya itu 3. Ya. Nah, kemudian Fx-nya itu adalah 2 kali X tambah 3. Ya, jadi ini namanya 2 kali X tambah 3. Nah, kalau di sini ditulis pada fungsi rekursif, fungsi ke N, fungsi rekursif ke N adalah 2 kali fungsi ya N dikurang 1 fungsi sebelumnya ditambah 3. Berarti kalau F1 ganti N-nya 1 ya. Berarti ini 2 kali F 1 kurang 1 2 kali F0. 2 kali F0 tambah 3. Nah, berapa F0-nya? F0-nya sudah ditentukan. F0-nya yaitu 3. Ya, berarti 2 kali 3 tambah 3. Kita lihat. 2 kali F0. F0-nya 3 tambah 3. 6 tambah 3, 9. Berarti F1-nya 9. F yang kedua adalah 2 kali F2 kurang 1. Berarti 2 kali F1. F1-nya 9. Berarti 2 kali 9 tambah 3. 18 tambah 3, 21. Sekarang F2-nya 21. Berarti 2 kali F2 tambah 3. Berarti 2 kali 21 tambah 3. Yaitu 42. Tambah 3, 45. Begitu seterusnya. F4 2 kali 45 ditambah 3. Berarti 90. 2 kali 45, 90 tambah 3, 93. Ya. F5. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kalau pada barisan Fibonacci. Ya, itu tadi kita sudah lihat 2 contoh pada fungsi rekursif pada fungsi faktorial. Dan yang kedua pada fungsi linear. Sekarang pada fungsi Fibonacci. Ya. Nah, yang disebut barisan Fibonacci atau fungsi Fibonacci di sini adalah seperti ini, ya. Saya ingatkan ulang lagi. Misal ada angka 1, kemudian 2. Maka angka berikutnya adalah penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 1 tambah 2, 3. Berikutnya adalah 2 tambah 3, 5. Berikutnya adalah 3 tambah 5, 8. Jadi penjumlahan 2 angka sebelumnya. Jadi Fn itu adalah Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Ya, jadi F 1 angka sebelumnya dan 2 angka sebelumnya dijumlahkan. Selanjutnya 5 tambah 8, 13. Begitu seterusnya. Itu namanya barisan Fibonacci. Ya. Oke. Kita lihat contohnya. Kalau F awalnya 0 dan F1-nya 1 ya, F0-nya 0 dan F1-nya 1, maka kita bisa tentukan F2-nya. F2-nya adalah F0 tambah F1. 0 tambah 1. Seperti itu. Jadi 1. Nah, jadi Fn itu diperoleh dari Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. F 1 angka sebelumnya ditambah 2 angka sebelumnya. Ya. Oke. Kalau F0-nya 0, F1-nya 1, maka F2-nya adalah F1 tambah F0. Ya. F1-nya 1 ditambah 0, 1. F3-nya adalah F2 tambah F1. Nah, seperti itu. Ya. Jadi perhatikan di sini. Nah,
Jadi F2 adalah F2 kurang 1 berarti F1 tambah F2 kurang 2 F0. Nih, F1 tambah F0. F3-nya adalah 3 kurang 1, 2 F2. Nah, ditambah F3 kurang 2, 1. F2 tambah F1. F2-nya 1, F1-nya 1. 1 tambah 1, 2. Ya. Nah, berikutnya F4, berarti 4 kurang 1 berarti F3, tambah 4 kurang 2, 2, tambah F2. Jadi F3 tambah F2. F5 adalah F4 tambah F3. Begitu seterusnya. Jadi nanti kita dapatkan barisan Fibonacci-nya adalah dari F0-nya 0, kemudian 1, kemudian 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Begitu seterusnya. Ya, jadi ini 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi F6, 3 tambah 5, 8. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai fungsi rekursif. Sekian, sehat selalu. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.